Ini si Rehan ada ngatain kamu. Wibu bau bawang. Semuanya, selamat datang di podcast. Kayaknya pernah itu. Satu bulan 3.000 saja. Tolong tuh alumni dibayar rata. Rumor-rumornya kagak itu. ANJAY anjay. Sampai jumpa. Minasan, konnichiwa. Podcast yokoso. Kyou wa omoshiroi hito ga iru. So desu ne. そうね。自己紹介をしてください。どうぞ。皆さん、こんにちは。はじめまして。私の名前はマハツマ・ディルハディアンです。アディと呼んでください。今年17歳です。今、高校2年生です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。面白い。そして、独立準備と社会、キヨビ、僕はチンチンは小さい。Selamat datang di podcast Ganesha. Saya Hafiz Wiradiatma, host dadakan podcast kali ini. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang menarik. Ada Adi, ada Levi. Yes. Levi atau Levi? Levi aja boleh kok. Levi. Yes. Oke, Levi. Yo, Levi. Oi. Oi. Apa nanya nih? Wibu itu apa sih? Wibu itu orang luar yang menyukai culture Jepang. Jadi wibu itu tidak hanya anime. Bisa aja bahasa dan lain-lain. So, orang-orang yang suka sama hal-hal yang berbau Jepang, Ya. itu wibu. Iya. Apapun itu. Apa? Iya. Apapun yang dia suka, yang Iya, ini berhubungan sama Termasuk Jepang. termasuk bahasa, produk mereka, apapun itu yang pokoknya Produk. buatan dari Jepang. Produk Iya. kayak kalau misalnya aku suka produk Jepang kayak susu atau gitu, Iya. aku suka susu, terus enggak, maksudnya aku suka Susu apa tuh, Mas? enggak susu sapi, aku mau ngomong susu sapi. Susu sapi. Produknya apa, oke? Kalau aku suka susu sapi dari Jepang, Ya. aku wibu. Ya, kamu wibu. Serius? Yes. Oh. Susu sapi dari Jepang, kamu wibu. Oke. Terus kenapa kamu wibu? Kenapa suka wibu? Ya, karena aku suka nonton anime segala macam. Iya. Ya. Kayak kita tuh kayak ngelihat culture Jepang tuh kayak interested, kayak tertarik Yes. gitu. Kayak unik, menarik, dan apa yang menarik? Kan mereka yes, a lot. Kayak mungkin aku tuh suka lihat kayak budaya-budaya kuno mereka gitu. Mungkin kayak cara ibadah mereka di kuil Shinto tuh aku kadang suka kayak ngamat kok, kayak ngambil air di ember terus berdoa gitu. Terus nggak cuma budaya gitu sih, aku juga belajar bahasanya juga dah lama gitu. Oh, kamu bisa Jepang tadi kan? Ya, of course, soalnya aku belajar bahasa Jepang itu udah lama banget, dah dari umur berapa ya? 13 tahun tuh aku udah start belajar bahasa Jepang dasar, itu dari umur 13 Umur tahun. 13 tahun Yes, belajar bahasa Jepang. ya. Dari mana? Dari ekskul. Jadi di sekolahku itu pas SMP itu kan ekskulnya olahraga semua. Iya. Dan saya tuh orangnya nggak suka sama olahraga gitu. Terus tuh tiba-tiba di semester kedua ada penyelamat gitu, kayak anak-anak mulai minggu depan ada ekskul bahasa Jepang. Ya udahlah, aku ikut aja tuh ekskul bahasa Jepang gitu. Yes. Dan dari situlah saya pertama kali mulai belajar bahasa Jepang gitu. Dan Jadi kamu keterusan. awalnya tertarik sama bahasa dulu atau culture-nya? Bahasa dulu. Karena sebenarnya sebelum saya belajar bahasa Jepang, saya benar-benar buta soal Jepang. Paling kayak nonton anime ya, anime kayak maksudnya Dragon Ball gitu doang. Nostalgia ya Dragon Ball. Banget. Orang pun datang. Kalau kamu kenapa? Karena ya aku suka, karena dulu tuh aku kelas 8. Dulu aku sempat dirundung atau ya disebut bully lah ya. Dark Dulu tuh story. aku tuh dirundung dan aku nggak pernah bersosialisasi segala macam gitu. Terus aku sering di rumah, nggak pernah berangkat sekolah, jarang malah. Terus kok tiba-tiba, Kamu jarang berangkat sekolah ya pas SMP itu. karena wibu. Iya, karena Serius? karena aku nggak punya teman. Gua apa karena dirundung? Karena kamu wibu atau karena kamu Karena kan dirundung, terus aku kan di rumah sering. Terus Iya. kok tiba-tiba aku lihat di Instagram. Terus kok kayak ada anime apa gini, kok kayak aku interest banget Oh ini. iya. Berarti bukan berarti kamu dirundung karena wibu kan? Bukan. Oke. Ya itu juga termasuk. Ya, tapi setelah itu akhirnya kan dirundung. Iya, Ya. nambah. Tambah dirundung. Dia tambah dirundung. Udah dirundung wibu, tambah dirundung. Tambah dirundung, tapi I don't give a shit. Iya, kadang apa salahnya wibu ya? Ampas I banget. don't know. Kayak mereka suka ganggu juga. Iya. Iya. Padahal ya kesukaan orang yang masing-masing. Anime pertama ditonton apa? Isekoi. Nisekoi Yes. Gorilla. Oke, kamu suka Nisekoi? Ya suka banget. Suka banget. Itu romance pertama aku yang nonton. Oh, kamu pertama kali nonton Ya. genre Ya itu romance. alasan kenapa aku suka genre romance gitu. Kamu nonton anime? Iya, saya nonton.
Anime apa yang pertama kali tonton? Kalau bener-bener pertama kali itu aku nonton of course Doraemon ya. Kecil. Ya, aku juga sama. Tapi pertama kali. kalau kecil. start maraton anime itu aku sebenarnya baru kemarin doang. Baru tahun ini. Oh, Januari 2021 itu start aku nonton anime. Bukan Maraton. Doraemon. Bukan Doraemon. Iya. Kan Doraemon Itu- juga ada movie-nya, Bro. Ya, Ya, ada banyak. ya. Iya. Jadi pertama kali aku maraton anime itu sekitar bulan Januari kemarin. Itu pertama itu aku nonton Hunter x Hunter. Oh, Hunter x Hunter. Iya. Ya. Dan dari situ kayak, ih kok anime ternyata asik juga. Kenapa? Padahal niatnya tuh aku cuma pengen nonton HXH doang. Terus begitu aku nonton HXH, udah tamat kok kayak nemu yang lebih bagus lagi. Ya, akhirnya aku tonton lagi makin banyak. Lah kok suka, terus keterusan udah sampai sekarang. For fun fact, aku yang nirusin dia gitu. Oh, jadi Ya, kamu iya. yang ngasih Iya. virus animenya ke dia? Iya, pas itu kan aku bikin story gitu kan tentang kayak ada Android 18 gitu. Terus Oh. kok dia kayak Android 18 kan bukannya Dragon Ball ya? Iya dari Dragon Ball. Kan Kan dia seperti suka- yang aku singgung tadi, kalau Dragon Ball itu anime masa kecil aku kan. Yes. Terus ketika aku lihat story dia ada Android 18, yang Kamu nonton X which is Hunter. itu karakter dari anime kesukaan gitu loh. Oh. Kayak terima gitu. Ih, Android 18 tuh jadi kangen gitu. Si. Kamu nonton Dragon Ball. Terus kamu lihat statusnya dia ada Android 18. Iya. Akhirnya nonton Hunter x Hunter. ya kayak nggak sinkron sih, tapi Oh, iya. dia pertama kali downloadnya itu Dragon Ball. Dragon Ball dulu. Cuman Oke, kok oke, tiba-tiba ada Hexa terus dia nontonnya Hexa. Oke lah. Kamu tahu anime berarti dari dia. Iya. Kalau kamu tahu anime dari Diri sendiri. kita, Berarti kita semua pasti tahu lah. Dari itu anime batin ya kan. kamu tiba-tiba muncul Enggak, anime. tapi Iya. kayak apa yang membuat kamu kok lebih suka ke anime gitu? Kenapa nggak nonton yang Marvel atau Aku Marvel Yang lain nonton kan? Spider-Man. enggak? aku Tapi kan pun kamu ya. kayak suka kan ke anime. Ya lebih ke anime karena Iya. anime itu ceritanya lebih kompleks gitu, lebih real malah menurutku. Maaf real. Ada Titan jalan-jalan telanjang itu real. Tidak semuanya fantasi. Enggak, Marvel pun fantasi kan? Ya kalau Marvel kan fantasi. Kita kan nggak bilang Marvel itu real. Kamu tadi bilang anime itu lebih real. Tapi nggak banyak realnya. Slice of Contohnya, life, Iya, aku tahu. romance. Banyak ada beberapa anime yang real, tapi kan nggak Ya, semua real. nggak semuanya. Yes. Ya udah. Contoh yang dulu apa sih? Ya banyak kayak Koe no Katachi. Nah, anime romance tuh kebanyakan Iya. real gitu. Tapi kamu lebih suka karena realnya atau Iya. karena Karena grafisnya atau- kehidupannya, atau ceweknya? jalan Enggak. kehidupannya itu yang lebih. Oh iya, Kalau aku kayak suka gitu. anime sih karena plotnya itu ya kayak beda dari yang lain Nah, gitu. itu. Plot iya sih. Kalau aku ngeliat tuh kayak Iya. beberapa anime juga Iya. punya ciri khasnya masing-masing. Bener Iya sih, banget. Benar. Kalau kita lihat film Hollywood atau sinetron Indonesia kan paling cuma itu doang kan. Iya. Kalau anime Bener, itu bener. kayak most of all tuh different gitu loh dan unik, punya ciri khas masing-masing. Oh, aku paham. Kayak mereka itu punya karakteristik icon Yes. Iya, mereka. Ya, walaupun fantasi pun aja pasti ada bumbu romansnya gitu loh. Iya, Bagusnya kadang kalau anime itu gitu. kalau aku lihat beberapa Instagram gitu juga kadang aku nggak tahu ini anime apa, tapi kayak setiap ngelihat karakter itu kayaknya pernah lihat gitu ya nggak sih? Iya, iya, kayak Iya. titik gitu ya. Justru kadang karakternya lebih terkenal dibandingkan animenya. Iya. Bener. Bener. Iya. Yes. Banyak Terus- kok yang terus karakter lebih terkenal kan- dari animenya. Ini nggak suka maraton anime gitu? Sering Iya, sekarang. sering. Akhir ini aku sering. Sering maraton. Ya. Kebalikan sama aku, sekarang aku udah jarang malah. Sih. Kamu kan nonton Hunter x Hunter doang katanya. Enggak sih, banyak. Oh, masih banyak. Banyak Banyak. banget. Oh. Dan kalau misal kakak tahu di laptopku itu file anime yang masih dalam bentuk RAR itu banyak, belum diekstrak sampai sekarang. Itu list yang mau ditonton. Yes, Aku 2 harddisk isinya anime semua. Buset. 2 harddisk. 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 Harddisk itu gede. Iya, yang Itu harganya udah 500 ditonton ribu semua? gitu. Isinya anime semua. Itu udah ditonton atau masih list? list Kalau cuma buat songong doang nih. Ya ya buat koleksi doang. Sampai sekarang aku nggak tahu Iya. nih belum saya aku tonton. Belum ditonton. Iya, kebanyakan belum. Iya sih. Oke. Terus udah. Kira-kira anime apa sih yang favorit? Monogatari series. Monogatari Monogatari series. yang Demosona. Najatame, Demosona, Jahora, Demokazu, Kazu, Moto, Yomoto, moto. Cukup. Itu paling suka. Kenapa suka? Enggak yang lain apa? Ya karena ceritanya kayak beda aja gitu kan, dia genrenya seinen, lebih ke kayak kalau shonen kan lebih kayak gimana ya? Kayak fighting tapi nggak sampai berdarah-darah. Kalau Monogatari itu sampai berdarah-darah, mancur keluar darah Iya semua. benar gitu. cuy. Kayaknya openingnya enggak gitu. Iya, openingnya friendly banget. Openingnya friendly, tapi ceritanya dark banget. Makanya aku suka Aku gitu. tertipu sama openingnya. Iya, emang tertipu. Kayaknya- Dia ceweknya
for fun fact dia yandere loh sebenarnya. Yang Seno gitu. Itu kenapa? Cewek yang itu, yang nyanyi itu. Kenapa? Karakter itu dia yandere. Kau yandere kan? Yandere. Yang Iya, psikopat gitu. Iya. Psikopat gitu. Itu Sundere bukan? Bukan. Yandere. Sundere beda lagi. Beda lagi. Kalau Sunadi apalagi beda banget. Udah nggak usah dibahas lah, udah sudah. Mukanya gede. Terus menurut kalian anime apa sih yang paling berkesan gitu buat kalian? Kalau aku sendiri anime yang paling berkesan itu Ansatsu Kyoshitsu. Same. Apa namanya? Ansatsu Kyoshitsu. Ansatsu Kyoshitsu. Apa itu? Itu bercerita kayak sebenarnya diceritain itu kayak nggak masuk akal banget. Dia itu kayak ada monster. Dia itu ngajar di sebuah SMP kelas 3 yang which is setahun lagi mereka lulus. Nah, si guru monster ini dia ngasih tugas ke siswanya kalau siswanya itu harus ngebunuh dia dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau siswanya nggak bunuh dia dalam jangka waktu 1 tahun, maka dia akan meledakkan bumi. Gitu. Dan akhirnya kan yang tahu ada monster ini kan cuma siswa itu sama pemerintah negara doang, cuma elit-elit negara doang. Jadi nggak semua masyarakat umum tahu. Kalau misal semua orang tahu, otomatis panik dong. Iya. Nah makanya yang tahu tuh cuma si monster, elit negara sama siswa kelas 3 ini doang. Bahkan satu SMP pun nggak ada yang tahu, cuma kelas itu doang. Iya. Jadi setahun itu mereka bener-bener dikasih 1 tahun experience yang kayaknya semua siswa itu nggak dapetin. Kayak mereka tuh dapat pengalaman belajar bela diri, belajar kayak seni bertarung dan sebagainya buat latihan ngebunuh gurunya itu dalam jangka waktu setahun itu. Jadi sekolah Ya. dilatih ngebunuh, Yes. Guru. Ngebunuh guru lagi. ngebunuh guru. Iya. Guru ngebunuh yang guru. ngajar dia bela diri. Mereka Di anime. Di anime. Iya, di anime. Tapi gurunya tuh bener-bener dia guru, kayak dia bener-bener Iya. ngajar, bener-bener mengayomi siswanya gitu. Terus yang diajarin ngebunuh gitu. Tutorial membunuh diri sendiri gitu. Kayak, Yang ngajar bukan si guru ini sih, kayak ada guru lain tambahan yang dari elit negara itu. Tapi ada guru. Oh, tapi salah satu guru itu memang harus dibunuh gitu. Iya, yang monsternya ini yang dibunuh gitu. Iya. Oh, si monster Sensei. tuh. Iya, si monster. Kuro Ya, Sensei. monsternya tuh Kuro dibunuh. Sensei. Namanya Kuro Yang Sensei. kuning botak itu. Bu. Iya, Iya, kuning yang botak. gurita gurita gitu. Kamu juga suka itu? Ya, aku udah nonton. Dan itu aku kayak ngerasa sampai sekarang masih belum bisa move on dari anime itu. Kalau kalau yang menginspirasi gitu, ada nggak? Itu termasuk sih yang satu Kamu terinspirasi dari Kuro Sensei? Ya, karena Parah sih. Ya, mungkin punya cita-cita jadi guru gitu. Kamu nggak gitu juga kan? Enggak, Nggak, ya, udah. aku lebih ke Ini sosial serius? gitu. Aku tanya yang membuat kamu terinspirasi gitu, kayak terilhami atau apa gitu kayak. Kayak terhilang. dia pengajar yang baik. Oh, kamu terinspirasi dari Kuro Iya, Sensei. itu jarang nggak ada di dunia ini loh. Jarang banget guru kayak gitu. Iya. Hmm. Jarang banget ada guru Jarang. yang ngajarin muridnya untuk membunuh dirinya. Ya, terlalu baik. Tapi dia Iya, nggak cuma cuma ngajar jadi- cara bunuh diri sendiri, dia juga ngajar banyak hal lain. Nggak cuma pelajaran bangsanya IPA IPS doang, tapi dia kayak ngajarin kehidupan ke siswa-siswanya gitu. Dia benar-benar kayak sayang banget sama muridnya gitu. Kayak guru beneran. Kalau gitu terus ada nggak sih anime yang bikin kalian kayak kebawa suasana gitu, kayak sedih banget? Ya itu pas endingnya. Gini ya, itu bikin nangis. guys, spoiler, anime Ansatsu Kyoshitsu itu di Awas ya, ini spoiler ya. Spoiler Buat yang warning, belum nonton spoiler ya. Buat yang mau nonton Ansatsu Kyoshitsu, monggo tolong skip buat semenit 2 menit ke depan karena aku bakal spoiler. Jadi Ansatsu Kyoshitsu di ending itu si guru itu dibunuh, berhasil dibunuh Berhasil dibunuh. oleh Berhasil. semua siswanya. Oke. Dan karena ibaratnya kayak semua siswa itu udah dapat experience selama setahun sama gurunya, kayak coba lu bayangin deh, lu belajar sama orang yang Oh, aku baik, paham. Aku yang udah paham. diayomin bener, Yes. diajarin cara kehidupan, lu So, bunuh men. Kalian sebagai murid itu sudah punya ikatan batin Bener sama banget, gurunya. udah menjalin hubungan, udah ada ikatan gitu loh antara Oke. wali kelas dengan siswanya. Dan Aku paham akhirnya sih, aku paham. di ending itu latar waktunya tengah malam, dan itu berhasil dia bunuh. Dan ketika dia bunuh, itu satu siswa nangis semua, nggak ada yang nggak nangis. Katakan murid ternakal di kelas itu dia juga ikut nangis. Nggak cuma siswa, aku juga nangis. Ya, kita penonton juga ikut nangis. Jadi kita kayak ngerasa jadi murid si Kuro Sensei. Ya kita ngerasa kayak kita juga ada ikatan gitu. Dan that's make the anime kayak bagus banget. Kayak kita tuh bisa masuk ke dunia mereka gitu. Bener, Padahal ya bener. cuma Itu kan- fantasi. Hal seperti itu kan kayak itu kan di luar nalar manusia ya. Bener. Iya. Itu kan di luar nalar manusia. Kenapa kok kamu bisa suka hal seperti itu sih? Pesan dan pesannya itu. Ya. Oh, pesan. Amanatnya. tuh deep banget. Benar. Oke. Meski nggak masuk akal, Jadi tapi kalian ya kalian walaupun mengabaikan itu ya, mengabaikan hal yang nggak Iya. masuk akal itu Kayak kayak nggak aneh-aneh.
ada monster nyamar jadi guru. Tutorial bunuh Ya dirinya kan kayak nggak sendiri, masalah apa. itu kalau Tapi yang penting dibayar. kalian dapat pesan moralnya. Yes. Oke. Terus kamu nanya, kalian ini sebenarnya bangga nggak sih jadi ibu? Bangga atau enggak? Tentu saja aku bangga karena Bangga. anime itu termasuk my friend. Bagikan Iya. temanku. Teman Karena terbaikmu anime enggak. atau salah Ya satu kayak teman? menemani aku kalau aku misalnya mau sedang kayak bad mood, depresi Iya. gitu. Oh, gitu. Ya. Dan anime ditonton lagi. Biasanya kan orang kalau lagi bad mood pergi keluar main, cari teman ngobrol. Mm-mm. Kamu kalau lagi bad mood nonton anime, Yes. Karena itu juga bisa buat healing juga, Bro. healing. Healing. Kok bisa healing? Healing Ya, dari bisa. mana? Karena- Kalau kamu nonton anime gitu terus kamu ngerasa kayak emosi, kadang kan kalau ada karakter-karakter yang nyebelin tuh Nah, tambah sebel. jadi itu kalau misalnya aku lagi healing itu aku biasa nonton anime yang santai, yang nggak Hmm. terlalu banyak plotnya, yang nggak terlalu banyak konfliknya gitu, yang benar-benar strike ke depan dan ceritanya simpel banget. Simpel banget dan banyak komedinya, bikin Banyak ketawa. komedinya. Kayak Konosuba. Oh, Konosuba. Konosuba. Suka Konosuba. Konosuba itu pas Eh. itu Explosion gitu. Sempak. Oke. Terus kalau kita bicara masalah wibu kan kita tahu ya, kadang di Indonesia itu kayak nonton anime dikit wibu, bahasa Jepang wibu, dengerin apa namanya? Dengerin musik Jepang wibu, apa-apa wibu. Emang ada nggak sih batasan seseorang untuk dikatakan sebagai wibu? Sebenarnya nggak ada. Kan balik lagi, wibu itu arti dari orang luar yang menyukai culture Jepang. Orang yang suka culture Jepang. Nah ya kalau mereka ngomong wibu ya udah. Berarti aku mau nanya nih. Mungkin aku nanya, sorry. Kalau mungkin ada orang yang ngajar bahasa Jepang. Ya. Berarti mereka wibu. Ya guru kita wibu gitu. Oh, berarti guru ekstrakurikuler itu wibu. Iya wibu. Ya enggak sih? Iya. Oh, gitu. Ini menarik banget sih. Ya menarik banget itu. Buat kalian ya. Ya ini buat kalian nih yang ngomong anime life for only lover apa itu nggak guna kalian Daniel Anda. Hei Anda sadar. Buat kalian nih. Buat kalian yang ngomong wibu. Kalau setiap minggu masih nonton Doraemon, kalian wibu. lu wibu cuy. Lu wibu cuy. Hei Anda nonton Conan, Anda nonton Naruto, Anda wibu. Kalau ada Ngomong anime lover bacot. Apa? Daniel kowe. Latar belakang orang ngatain wibu tuh apa sabar sih? dulu, sabar dulu. Aku tahu. Rese amat kayak nggak punya Aku tuh kerjaan. rese gitu loh lihat di Facebook gitu loh. Iya, kadang ada orang-orang stres gitu kan. Iya, ngomong, iya aku tuh anime lover, aku cuma nonton anime. Ya lu wibu lu nonton Oke, sabar. Enggak banyak orangnya gitu. Banyak orang. Aku juga kan penikmat film, nonton beberapa film, salah satunya film Jepang juga dikatain gitu. Tapi it's okay sih. Iya, it's Buat- okay. Iya, Ibarat kita nggak ya usah kayak- panas. Iya, aku juga Kesukaan orangnya beda-beda gitu loh. iya tiap mungkin dia pagi-pagi nonton Dragon Ball juga Iya. ngaku-ngaku gak wibu kok. Oke. Tapi kalian tahu bahasa Jepang dong pastinya. Atau Aku tahu atau tahu. sekedar tahu Aku- atau justru Aku baru tahu itu semenjak dia mengenalkan aku tentang bahasa Jepang. sebentar. Jadi yang pertama wibu kamu. Yang pertama nonton anime kamu. Ya, Terus kamu bisa bahasa Bahasa Jepang. bahasa Jepang. Kamu ngajarin dia bahasa Jepang. Aku yang ngasih rekomendasi anime. Jadi kita tuh kayak simbiosis mutualisme gitu. Oh, gitu. Kayak saling membutuhkan di sini. Aku minta dia anime, dia minta aku ngajarin bahasa Jepang. Oh, gitu ya. Gitu. Bisa gitu ya? Iya. Ya. Enaknya punya teman kayak gitu. Yang satu bisa bahasa Jepang, Yang tapi nggak satunya- tahu anime. Yang Iya. satu tahu anime tapi nggak bisa Benar. bahasa Iya. Jepang. Oke. Dia sih Jepang sih yang ngerti dikit-dikit, cuma kan nggak kayak secara gramatikalnya gitu Iya. kan. Aku mau nanya, kalian kan suka di Jepangan gitu kan? Kalian mau nggak sih pergi ke Jepang? Mau Iya, banget. mau kok. Saya kayak udah ada planning itu mau ambil beasiswa Mau pergi ke Jepang atau pindah ke Jepang? Mungkin untuk saat ini ya, untuk saat ini aku mikirnya mungkin pergi dulu. Pergi dulu. Ya. Kenapa? Kenapa nggak pindah? Katanya pengen. Ya, pingin. Kenapa nggak pindah sekali? Karena kalau pindah itu belum pasti bisa mencukupi ekonominya. Ya, kita juga belum pernah ke sana juga kan, Iya. kita belum tahu Yes. sana seperti Belum apa. tahu suasananya gimana, Kamu kan biayanya. ini, dengar-dengar katanya kamu ini ngobrol sama orang Jepang. Oh, iya benar. Iya. Aplikasinya Aku tahu dia. Jadi tuh aku tuh kayak punya aplikasi medsos yang dia tuh isinya orang-orang Jepang kebanyakan. Yes. Dan di sana aku udah sempat ngobrol sama beberapa orang Jepang asli. Kayak yang ngobrolnya dasar-dasar doang sih, kayak kenalan Kamu gitu. ngobrol sama orang Jepang berarti.
Tapi itu orang asing. Asing bener-bener orang Jepang. Nanya nih, sorry ya, nanya. Iya. nih. Kamu kalau ngobrol sama orang Jepang gitu, kamu bisa bahasa Jepangnya atau kamu pakai Google Translate? Saya kalau misal saya kalau pakai Google Translate itu kayak cuma kanji yang nggak bisa saya baca. Artinya saya tahu, tapi kan di Jepang ada kanji kan? Iya. Dan nggak semua kanji bisa aku baca. Kalau misal aku bisa baca kanji, aku bisa baca kanji itu mungkin bisa aku artiin, tapi karena aku nggak bisa baca kanjinya, jadi aku masih pakai Google Translate. Jadi aku belum kayak bisa kayak lancar ngechat dia secara langsung gitu. Masih pakai Google Translate ya buat Oh iya. main kanji-kanjinya Ya aku gitu. paham lah. Karena memang Jepang itu kan bahasanya sulit. Sulit banget. Sulit Itu banget. sulit banget. Aku tahu itu sulit banget. Masuk top 5 bahasa. Kadang aku juga dunia. sendiri bingung kalau buka Google Translate. Karena kayak kata-katanya itu kayak beda banget sama bahasa kita gitu. Aku nggak paham. Ya, Asli, dari aku nggak- urutannya tuh beda. Ya rumit lah pokoknya. Ya. Aku tulis apa, misalnya aku tulis di Indonesia. Terus aku tuker. Mm. Aku swap. Terus pas aku tuker lagi beda. 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 Aku juga Emang bisa bisa ngalamin Beda itu. gitu. Kan aneh. Ya, namanya aja bahasa. Ini struktur bahasa di bahasa Jepang itu berbeda dengan struktur bahasa di bahasa Inggris ke Indonesia itu beda. Kalau di bahasa Indonesia itu biasa kan struktur kalimatnya subjek, predikat, objek, SPO. Kalau di Jepang itu subjek, objek, baru predikat. Kata kerja di akhir. SOP ini. SOP. 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 Terus kalian mau pergi ke Jepang berarti kan intinya kan? Ya. Pengen pergi tapi belum pengen pindah. ya. Iya. Ya. Masa tinggal ntar di sana belum ada bayangan. Ini hipotesis saja ya. Iya. Pertanyaan. Kalau kalian mau nggak seandainya kalian lahir di Jepang? Mau aja kalau takdirnya di Jepang. Mau. Iya. Iya. Berarti kalian lebih suka di Jepang daripada di sini dong? tidak. It doesn't mean like that. It's not like that. Masa kalau misal dikasih pilihan lain di Jepang ya Lah ya tadi boleh. secara hipotesis aku tanya, aku perjelas ya. Kalian Hmm. lebih seandainya kalian ingin lahir di Jepang atau lahir di Indonesia? Honestly, Jepang. Kenapa? Kita tahu lah, Jepang itu kan Tapi tuntutannya ya. tinggi lah ya. Mm. Iya kan? Kalau kita Bener. tahu hal seperti itu. Bener banget. Iya. Kenapa? Kan di Indonesia enak cuy, kamu mau ngapa-ngapain aja santai ya kan. Mau naik sepeda, mau naik motor ngetrail aja nggak masalah kan. Iya. Jepang kamu dipukulin di sana. Ada Yakuza gitu ya. Iya, dihantam kamu di sana. Lewat gitu, boy Kan di sini teme. mau ke warnet sarungan juga nggak masalah. Di sana kan ada adabnya kalau pergi-pergi. Iya. Iya, benar. Adabnya lebih ketat dari Indo. Adabnya ya. lebih ketat, nggak seperti di sini kita nyantai aja orang. Dan di sana lebih bebas gitu. Terus kenapa? Ya karena gimana? Jepang itu ya lebih bukan lebih indah sih. Mungkin lebih ke cara tata tertibnya Jepang itu lebih bagus gitu daripada sini. Lebih tertata Kayak sopan kehidupannya. santunnya gitu-gitu. Oh gitu. Tapi Mereka kan lebih punya attitude gitu maksudnya Iya. mungkin teh. attitude kamu juga sama. Ya, aku cuma memperjelas maksud dia gitu. Atau mungkin maksud kamu lebih suka kayak culture mereka menarik gitu. barang-barang yang dijual di sana bagus-bagus. Iya sih. Dan Soalnya murah-murah. biasa kalau misal kamu ke Matahari itu kan kayak ada satu stand kayak I Love Tokyo gitu, pernah lihat gak sih? Kayak di mall-mall gitu biasa kayak ada satu rak itu isinya produk made from Japan. Iya, aku tahu ya. Aku Ya. tuh dari dulu tuh kayak pak aku mau lihat ke situ dulu, aku mau lihat ke situ kayak Oh. barangnya ini apa gitu, kayak tertarik. Orang Jepang tuh kalau bikin produk kayak di luar nalar banget, ternyata fungsinya buat ini gitu. Oh, aku pakai produk-produk mereka itu kayak fungsinya itu sedikit unik pada ya enggak sih? Kayak beberapa kayak cuma Iya. lautan doang tapi bentuknya unik. Aku pernah lihat itu ada tutup botol yang bisa berfungsi sebagai rautan. Masa? Iya, jadi tutup botolnya misalnya aku beli botol minuman air putih gitu. Terus tutupnya aku buang, aku ganti sama rautan itu. Jadi waktu aku ngeraut, sampahnya itu langsung masuk ke tutup botol. Oh, I see. Itu kan kreatif. Kreatif. Bener Iya banget. sih, di sana tuh barang-barangnya kreatif. Kita kan kadang suka repot kalau raut sampahnya mana gitu kan. Ini kan masukin tutup botol udah raut aja. Iya. Jadi memanfaatkan sampah juga kan Hmm. kreatif. Tapi nggak tahu juga sih kan botol kan ukurannya beda-beda tutupnya. Iya. Ada yang 1 liter. Iya, ada yang Terus kalau sekali kamu liter. mau ke Jepang, kira-kira mau kemana? Akihabara. Kamu Iya. juga? Akihabara. Itu kayak pusatnya Para wibu. tanda otaku otaku. gitu. Di situ semua. Coba jelasin Akihabara, aku nggak paham. Akihabara tuh ya isinya kayak jualan anime, promosi anime. Di situ semua merch di sana, ori semua di sana di Jepang. Kayak idol di situ juga ada. Ada idolnya juga. Kan AKB. Oh iya, Akihabara aku nggak 48 paham gitu, soalnya ya. nggak paham ya. Ya itu ya, wangi-wangi gitu. Wangi-wangi. Wangi-wangi kayak gini. Iya. Iya.
Kamu juga sama Akibahara. Soalnya kan gini loh, kalau misal kita ke Akibahara itu kan barangnya ori asli Jepang dan dijual di Jepang. Beda dengan di Indo kan. Kalau misal kita beli barang Jepang di Indo, harganya kan relatif lebih mahal karena impor. Mungkin ada biaya bea cukai dan sebagainya, jadi barangnya lebih mahal. Jadi kalau misal kita belanja di Akihabaranya langsung, kita akan dapat barang yang lebih murah daripada di sini. Oh, iya. Ibarat kayak kita ya di Akihabara, kita tuh bisa beli manga satu set cuman one dollar, 14.000 satu set. 14.000 satu Ya, set. Satu set. Ibarat kayak Kimetsu no Yaiba ada 26 episode, 26 volume. Itu satu set cuma 15.000. 15.000. Iya. Di sini 15.000 mungkin satu aja nggak dapat yang Ya original. dapat, itu pun bekas orang. Cabutan, Udah bekas gitu ya. bekas perpus gitu Udah kan. coklat warnanya. Sobek lagi. Bekas perpus terus di bawahnya tulisan SMA gitu. Iya. Ada capnya anjing. Ada stempelnya. Terus di belakangnya ada kartu peminjam. Lah, terus orang tua kalian tuh tahu nggak sih sebenarnya kalian tuh ibu atau mungkin sekedar tahu aja gitu. Tahu. Tahu. Pertama tuh aku kan lagi nyetel lagu bahasa Jepang di kamar kan. Yes. Terus bapak aku tuh masuk kamar. Itu lagu Jepang kok. Nah, iya, kamu emang suka culture Jepang gitu. Iya, sebenarnya bapakku tuh tahu kalau aku tuh ikut ekskul bahasa Jepang, dia tahu. Dan dia juga tahu kalau aku tuh nanti bakal ambil kuliah jurusan sastra Jepang nanti. Aku bakal kuliah sastra Jepang sih, rencananya. Kamu mau kuliah ke Jepang? Sastra Jepang ya di lokal aja dulu gitu. Oh, kuliah. Terus kenapa nggak ke Jepang aja? Nah itu tadi kan aku sempat singgung di awal, aku tuh kayak dari sana ambil beasiswa gitu. Aku kan pernah kayak konsul gitu sama senseiku kan, kayak sensei ada nggak sih beasiswa buat kuliah di Jepang? Ada nang, biasanya nanti kalau misal di tengah-tengah semester tuh ada yang menawarkan gitu buat beasiswa kuliah di Jepang nanti biasa selama setahun. Tahun di sana. Kenapa nggak ikut? Ya pengen ikut. Mesti kenapa nggak coba? Yang SMA gitu ada nggak sih? Ada. Ya itu kemarin kan ada program pertukaran pelajar kan. Iya. Itu aku udah buka websitenya, aku udah bilang ke bapak aku dan bapak aku juga udah ya udah kalau misal kamu mau pertukaran pelajar ya silahkan gitu. Aku kan akhirnya buka programnya namanya Asia Kakehashi. Itu aku udah bikin akun. Udah ada nih akunnya. Kamu Terus juga aku bikin? Aku bikin juga. aku buat isi formulir nih ya. Aku klik tahun kelahiran. Apa? Nggak ada tahunku. Nggak ada. Aku udah terlalu tua, telat umur. Kita 2004. Batasnya 2005. Iya bener. Kayak sedih Batasnya banget. 2005. Iya kacau setahun toh Tak screenshotin kirim ke bapak, Pak, udah nggak bisa. Nyesel kalian lahir tahun 2004. Gimana? Ya, gimana lagi sih? Ya, nasib ya. Ya, ada Nasib. kesempatan. Nah kayak gitu biayanya gimana? Kalau misal beasiswa gitu, kalau yang Asia Kakehashi itu dia dibiayain full per bulan itu dari sananya itu dapat sekitar 117.000 yen atau sekitar 15 juta rupiah per bulan. 15 juta rupiah. Ya, tapi kan ya Tapi di sana juga iya, tinggi juga, Bor. Beda kayak dia di sini. Mungkin 15 juta di sini besar. Ya. Tapi mungkin di sana kan berbeda. Di sana habis setengah bulan habis setengah bulan di mana? mungkin ya. Soalnya kan belum bayar listrik, Oh bayar iya, apartemen, benar. Oh, bayar apartemen. air, makan. Takoyaki itu berapa? 50.000 tuh. Takoyaki 50.000. Ya. Di sisi 50.000 di sisi berapa mangga biji? dan novelnya yang murah, makanan di sana mahal. Iya sih. Ya, kayak kertas mungkin murah di situ. Iya. Kamu baca novel kan? Tadi kayaknya ada ini. Novel Iya, Kimi no Na wa mana? aku juga kalau selama jadi wibu tuh aku suka beli merch gitu nih novelnya. Wih. Coba. Mantap. Ini ini novel ya, bukan Itu novel. manga. Ini novel Kimi no Na wa. Novel Kimi no Na wa. Kalau kalian nggak tahu Kimi no Na wa, kalian bukan wibu. Gampang aja ya. Iya, gampang aja. Gampang So ini novel Kimi no Na wa, tapi yang bikin berarti dari originalnya. ya, Ya, langsung Kadokawa. aja. Itu ada namanya Kadokawa. Kadokawa. Yang bikin siapa? Makoto Shinkai. Makoto Atau- Shinkai. Foto singkatnya langsung. Oh, original guys, original. Gila. Kalau kalian minat bisa cetak. Promosi guys, promosi. Bisa banget chat. Gila ini mahal banget. Mahal kan? Iya Iya. kan? Aku tahu ini mahal sih. Mahal. Kalau original pasti mahal. Ya. Untuk ukuran ngebaca. Ada gambarnya juga. Ya namanya aja like novel, Pak. Oh iya bener sih. Like novel itu ada gambarnya, Pak. Novel ada gambar. Ada ilustrasinya. Ada ilustrasinya tapi kayak Mm-mm. keren banget, coy. Keren banget. Ya ampun keren banget. Ini makasih banget ya oleh-oleh. Sumpah.
Enggak, jangan dong. Jangan lah mahal. Aku pikir Pak. mau dikasih. Mahal kan. loh, Wi. Ntar ini buat aku, nanti kalian ambil gambar di belakang itu aja. Tidak sepadan. Tidak sepadan harganya. Ini poster paling print nih. Ini pasti print ya? Ya print lah. Ah, iya kan? Ya mau gimana lagi kalau nggak print? Tapi ini honestly aku beli ini tuh aku kurang paham artinya sebenarnya. Gimana maksudnya? Jadi Tapi aku kamu bisa yang baca itu? Bisa baca sih. Mau Kamu coba? bisa baca? Mau coba? Iya coba. Coba, Pak. Coba ceritain. Monggo, dozo.